Suatu ketika, di hadapan keagungan Arasy, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menemui iblis yang terlaknat. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat, dan silakan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, kritik, maupun saran agar konten kedepannya bisa lebih baik lagi. Perintah itu bukan untuk menghukumnya saat itu juga, melainkan sebuah instruksi yang tak bisa ditolak. Malaikat Jibril alaihissalam datang dengan wibawa yang luar biasa, membawa hawa ketegasan dari langit. Iblis gemetar melihat kedatangan sang pemimpin malaikat. Jibril menatap iblis dengan tajam dan berkata dengan suara yang menggetarkan seluruh sendi makhluk terlaknat itu. Wahai iblis yang terlaknat, dengarkanlah titah dari penguasa Arasy yang tidak bisa engkau bantah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu saat ini juga untuk mengubah wujudmu dan pergi menemui kekasihnya Muhammad SAW. Iblis tertunduk, nyalinya menciut. Namun Jibril melanjutkan instruksi yang jauh lebih berat. Engkau tidak datang untuk menggoda, melainkan untuk tunduk. Datanglah kepadanya dan bersiaplah untuk menjawab setiap apa yang ia tanyakan kepadamu. Dan ingatlah ini baik-baik, engkau diwajibkan menjawab dengan kejujuran yang mutlak. Jika engkau berani memutarbalikan fakta, jika ada satu kebohongan saja yang keluar dari lidahmu, maka saat itu juga Allah akan mengirimkan api dari langit yang akan membakarmu menjadi debu yang tak bersisa. Pergilah, tunjukkan wajahmu yang buruk sebagai pelajaran bagi mereka yang beriman, dan bukalah rahasia tipu dayamu agar umat Muhammad tahu betapa lemahnya engkau di hadapan orang-orang yang ikhlas. Iblis tidak punya pilihan. Dengan rasa hina yang paling dalam dan ketakutan akan azab yang seketika, ia mulai mengubah wujudnya menjadi orang tua yang sangat buruk rupa, bersiap melakukan perjalanan yang paling memalukan dalam sejarah hidupnya, bersujud pada kebenaran di depan Nabi Muhammad SAW. Saat itu, Rasulullah Muhammad SAW sedang berkumpul bersama para sahabat yang setia, membahas perkara agama di rumah salah seorang Ansar yang diberkahi. Tiba-tiba, keheningan petang dipecah oleh sebuah teriakan parau dari luar pintu. Suara yang menusuk dan penuh kengerian. Wahai penghuni rumah, izinkan aku masuk. Aku memiliki keperluan dengan kalian semua. Rasulullah berpaling kepada para sahabatnya. Wajahnya menunjukkan sesuatu yang tak biasa. Tahukah kalian siapa yang memanggil dari luar itu? Para sahabat, yang terbiasa menyerahkan segala pengetahuan kepada sumbernya, menjawab serentak, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi Muhammad SAW dengan suara yang tegas bersabda, dia adalah iblis yang terlaknat. Mendengar nama itu, Sayyidina Umar bin Khattab, sang singa padang pasir, seketika bangkit. Tangannya refleks menghunus pedang. Matanya menyala-nyala karena murka, siap untuk menebas musuh nyata umat manusia itu. Namun, Rasulullah menahannya dengan isyarat lembut. Tahan dirimu, wahai Umar. Ia datang bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan atas perintah Allah. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Pintu pun dibuka. Masuklah seorang lelaki tua, yang penampilannya sangat buruk rupa. Wajahnya mengerikan, dengan mata yang juling dan terbuka lebar seolah tak pernah berkedip. Dagu yang seharusnya berjanggut hanya ditumbuhi 6 helai rambut halus, seperti bulu kuda yang kusam. Telinganya lebar, hidungnya mancung, bibirnya tebal, dan giginya panjang-panjang. Ia adalah perwujudan kegelapan yang menjijikkan, namun dipaksa berdiri di hadapan cahaya kenabian. Iblis, dengan suara yang penuh keterpaksaan, memberikan salam. Salam bagimu, Muhammad. Salam bagimu, wahai sekalian kaum muslimin. Rasulullah menjawab, salam hanya milik Allah. Sekarang katakan, mengapa engkau datang kemari? Iblis pun menjawab, dengan nada pahit dan tercekik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkanku untuk datang kepadamu. Ya Muhammad, aku harus menjawab apapun yang engkau tanyakan dengan sejujur-jujurnya. Jika aku berbohong sedikit saja, Allah akan membakarku menjadi abu. Maka dimulailah dialog yang membongkar tirai rahasia kegelapan iblis. Rasulullah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menguak inti tipu dayanya. Siapakah manusia yang paling engkau benci? Iblis menjawab tanpa ragu. Engkau, wahai Muhammad, engkaulah orang yang paling aku benci di muka bumi ini. Lalu siapa lagi? Pemuda yang bertakwa dan menyerahkan jiwanya sepenuhnya kepada Allah. Orang alim yang sabar, dan orang yang selalu menjaga kesuciannya dengan berwudu. Siapa yang menjadi teman tidurmu? Orang yang tidur dalam keadaan junub atau tidak berwudu, serta orang yang suka mendengkur karena kekenyangan. Siapa teman bicaramu? Para pembohong dan tukang fitnah. Apa yang membuatmu merasa tersiksa? Aku merasa panas dan gemetar ketika muslimin ruku dan sujud dalam salatnya.
Ketika muslimin berpuasa, aku merasa terikat rantai sampai mereka berbuka. Setiap kali mereka bersedekah, seolah-olah mereka menggergaji kepalaku menjadi dua. Ketika muslimin membaca Al-Quran, aku merasa meleleh laksana timah yang dipanaskan di atas api. Kemudian Rasulullah bertanya tentang siapa saja yang iblis anggap sebagai sahabatnya di antara manusia. Siapakah di antara umatku yang menjadi temanmu, wahai iblis? Iblis pun dengan terpaksa menyebutkan 10 golongan, membeberkan 10 golongan manusia yang menjadi sahabat karibnya, mulai dari pemimpin yang zalim, pedagang yang menipu, hingga orang yang suka mengadu domba. Ia menceritakan bagaimana ia membisikkan keraguan ke dalam hati manusia saat mereka hendak berbuat baik, dan bagaimana ia membuat maksiat terlihat indah di mata mereka. Namun, di akhir percakapan, iblis mengungkapkan satu hal yang paling menyakitkan baginya. Sesungguhnya, aku memiliki kuasa atas manusia yang lalai. Namun aku sama sekali tidak memiliki kekuatan di hadapan orang yang ikhlas. Keikhlasan mereka adalah benteng yang tidak bisa kutembus sekeras apapun aku mencoba. Rasulullah SAW kemudian memandang para sahabatnya dan bersabda bahwa inilah pelajaran nyata bagi mereka. Beliau telah membuktikan bahwa meskipun iblis adalah penggoda yang ulung, ia tetaplah makhluk Allah yang lemah dan terikat pada kekuasaannya. Setelah semua rahasia terbongkar dan tugasnya selesai, iblis memohon izin untuk pergi. Ia meninggalkan rumah itu dengan tubuh yang gontai, membawa rasa malu yang abadi karena telah dipaksa memberikan senjata kepada manusia untuk mengalahkannya sendiri. Sejak hari itu, para sahabat semakin waspada, dan kisah ini menjadi pengingat bagi seluruh umat manusia bahwa kejujuran adalah cahaya. Bahkan ketika ia keluar dari lisan sang raja kegelapan sekalipun. Kisah itu ditutup dengan sujud syukur para sahabat atas perlindungan Allah. Sementara iblis kembali ke tempat persembunyiannya dalam kutukan yang semakin pekat.